Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan membahas mengenai dua sumber energi yang sangat penting, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dalam memenuhi kebutuhan energi kita, terdapat dua jenis sumber energi yang dipakai. Yang pertama, energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang melimpah atau banyak dapat didaur ulang kembali dan juga dapat diperbarui. Yang kedua, energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang terbatas, dapat habis, dan tidak dapat untuk didaur ulang kembali. Meski begitu, sumber energi utama yang dimanfaatkan manusia termasuk di Indonesia justru merujuk pada energi tak terbarukan, khususnya untuk energi fosil. Sumber energi terbarukan yang saat ini telah digunakan adalah energi dari biogas, air, angin, dan sinar matahari. Energi sinar matahari. Sinar matahari yang terik adalah sumber energi yang sangat besar dan mudah dijumpai. Panas tersebut dapat disimpan dalam alat yang bernama panel surya, lalu diubah menjadi jenis energi listrik dan energi lain. Air. Aliran air termasuk sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan. Misalnya yang ada pada sungai dan waduk, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Angin. Tenaga angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang tersambung dengan turbin penggerak generator. Biomasa. Biomasa atau gas bio adalah energi yang berasal dari bahan organik yang dihasilkan hewan dan tumbuhan. Yang sering dipakai adalah sisa-sisa limbah jagung, tebu, energi gelombang laut atau tidak. Dilansir laman esdm.go.id, gelombang laut atau pasang surut gelombang laut dapat jadi sumber energi yang terbarukan. Nah, saat ini sudah ada pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL yang menghasilkan listrik untuk kepentingan manusia. Prinsipnya sama dengan pembangkit listrik lain, yakni memakai gelombang laut untuk memutar turbinnya. Sumber energi tak terbarukan yang saat ini telah digunakan adalah energi dari minyak bumi, gas fosil, dan batu bara. Minyak bumi, bahan bakar cair yang diproses ke dalam berbagai jenis, kemudian diekstraksi dari sumur darat maupun dari lepas pantai. Selain turut menjadi kontributor emisi dunia, tumpahannya yang kerap terjadi juga mengancam kehidupan biota laut dan perairan lainnya. Manusia menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Gas fosil dihasilkan dari kerak bumi dengan menggabungkan metode pengeboran dan hidrolika patahan atau fracking. Sebagian besarnya mengandung metana 30 kali lebih buruk dari karbon dioksida, sehingga menyumbang 1/5 total emisi global. Batu bara, batuan hitam kecoklatan yang terbentuk dari hancuran vegetasi yang membatal, dihasilkan dari proses pertambangan. Dampak penggunaan sumber energi terbarukan. Dampak lingkungan. Salah satu dampak terbesar yang akan terasa dalam pemanfaatan energi terbarukan adalah dampak lingkungan. Beberapa energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air cenderung ramah lingkungan dan dapat mengurangi polusi berupa gas karbon dioksida pada area sekitar pembangkit. Meskipun demikian, untuk meningkatkan kemampuannya, biasanya penyimpanan menggunakan baterai pada solar PV. Limbah baterai yang sudah tidak terpakai berpotensi untuk menjadi pencemaran limbah B3. Oleh karena itu, perlu dilakukan bersamaan untuk mendaur ulang baterai. Dampak penggunaan sumber energi tak terbarukan. Hampir semua kebutuhan energi manusia diperoleh dari konversi sumber energi fosil. Misalnya pembangkit listrik dan alat transportasi yang menggunakan energi fosil sebagai energinya. Secara langsung atau tidak langsung,
Hal ini mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan makhluk hidup karena sisa pembakaran energi fosil ini menghasilkan zat-zat pencemar yang sangat berbahaya. Dampak terhadap udara dan iklim. Selain menghasilkan energi, pembakaran sumber energi fosil, misalnya minyak bumi, batu bara, juga melepaskan gas-gas, antara lain karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, yang menyebabkan pencemaran udara seperti hujan asam, smog, dan pemanasan global. Dampak terhadap perairan. Eksploitasi minyak bumi, khususnya cara penampungan dan pengangkutan minyak bumi yang tidak layak. Misalnya, bocornya tanker minyak atau kecelakaan lain akan mengakibatkan tumpahan minyak ke laut, sungai, atau air tanah. Dapat menyebabkan pencemaran perairan. Pada dasarnya, pencemaran tersebut disebabkan oleh kesalahan manusia. Dampak terhadap tanah. Masalah yang berkaitan dengan lapisan tanah muncul terutama dalam pertambangan terbuka atau open pit mining. Pertambangan ini memerlukan lahan yang sangat luas. Perlu diketahui bahwa lapisan batu bara terdapat di tanah yang subur, sehingga bila tanah tersebut digunakan untuk pertambangan batu bara, maka lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau hutan selama waktu tertentu. Kemudian dampak terhadap lingkungan. Limbah gas karbon dioksida yang dihasilkan dari suatu pembangkit listrik energi fosil adalah gas karbon dioksida yang merupakan salah satu golongan gas rumah kaca. Efek dari gas rumah kaca ini akan menyebabkan radiasi sinar inframerah dari bumi akan kembali ke permukaan bumi karena tertahan oleh gas rumah kaca. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global pada dunia. Kesehatan dari energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Energi terbarukan, penggunaan angin dan matahari untuk menghasilkan listrik tidak menghasilkan polusi udara atau polutan udara. Selain itu, energi angin dan matahari tidak memerlukan air untuk beroperasi, sehingga tidak berpotensi mencemari sumber air atau sumber mata air. Selanjutnya, energi tak terbarukan. Menurut Uksusa.org, polusi akibat penggunaan bahan bakar fosil terkait dengan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, kerusakan saraf, serangan jantung, dan juga kematian dini. Terjadi munculnya sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Sumber energi terbarukan karena energi fosil makin lama makin habis dan tidak bisa digantikan. Dilihat dari segi potensi, Indonesia merupakan negara yang berpotensial untuk pengembangan geothermal energi karena terletak di titik api atau ring of fire. Untuk menghambat perubahan iklim, Indonesia harus membenahi pemanfaatan energi dengan cara mengembangkan energi bersih yang tidak memiliki emisi besar atau non-fosil secara signifikan. Kita harus mengurangi pemanfaatan fosil dan energi baru terbarukan harus dikembangkan. Sumber energi tak terbarukan karena sumber energi ini berasal dari fosil, tumbuhan, serta hewan yang telah terkubur jutaan tahun di dalam bumi dan berubah menjadi minyak bumi. Selanjutnya, zat yang terkandung dalam energi tak terbarukan atau energi fosil. Selain menghasilkan energi, pembakaran sumber energi fosil, misalnya minyak bumi, batu bara, juga melepaskan gas-gas, antara lain gas karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NO2, dan sulfur dioksida SO2 yang menyebabkan pencemaran udara atau hujan asam, smog, dan pemanasan global. Emisi gas NO2 dan SO2 ke udara dapat bereaksi dengan uap air di awan dan membentuk asam nitrat HNO3 dan asam sulfat H2SO4 yang merupakan asam kuat. Jika dari awan tersebut turun hujan, air hujan tersebut bersifat asam. pH min-nya lebih kecil dari 5,6 yang merupakan pH hujan normal yang dikenal sebagai hujan asam. Hujan asam menyebabkan tanah dan perairan atau danau dan sungai menjadi asam. Smog merupakan pencemaran udara yang disebabkan oleh tingginya kadar gas NO2, SO2, O3 di udara yang dilepaskan, antara lain oleh kendaraan bermotor dan kegiatan industri. Emisi CO2 adalah
pemantaran atau pelepasan gas karbon dioksida atau CO2 ke udara. Emisi CO2 tersebut menyebabkan kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat, sehingga terjadi peningkatan efek gas rumah kaca dan pemanasan global. CO2 tersebut menyerap sinar matahari atau radiasi inframerah yang dibantu oleh bumi. Emisi CH4 atau metana adalah pelepasan gas CH4 ke udara yang berasal antara lain dari gas bumi yang tidak terbakar. Karena unsur utama dari gas bumi adalah gas metana. Metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Batu bara selain menghasilkan pencemaran SO2 yang paling tinggi, juga menghasilkan karbon dioksida terbanyak per tahun. Persatuan energi membakar 1 ton batu bara menghasilkan sekitar 2,5 ton karbon dioksida. Untuk mendapatkan jumlah energi yang sama, jumlah karbon dioksida yang dilepaskan oleh minyak akan mencapai 2 ton, sedangkan dari gas bumi hanya 1,5 ton. Terus sumber energi apa yang bisa dimanfaatkan? Tentu saja energi terbarukan yang tidak hanya melimpah tapi juga ramah lingkungan, yaitu energi surya dan matahari. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan tentang sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.